Aku tidak melakukan apa-apa. Semua bukti mengarah padamu, Hasan. Menarik sekali. Kalian semua siap menghukum tanpa benar-benar melihat kebenaran. Karena kadang yang paling membunuh bukanlah racun, tapi fitnah. Di sebuah kerajaan yang damai, satu bisikan kecil mulai berkeliling seperti angin malam. Tak terlihat, tak terdengar jelas, namun cukup kuat untuk menghancurkan satu kehidupan. Dan tak ada yang menyangka bahwa bisikan itu akan berubah menjadi fitnah paling kejam yang pernah terjadi. Pagi itu, matahari bersinar lembut di atas kerajaan Baghdad. Burung-burung berkicau riang, dan para pedagang mulai membuka lapak mereka di pasar. Suasana terasa damai, seperti hari-hari biasanya. Di dalam istana, para pelayan sibuk berlalu lalang. Aroma makanan dari dapur kerajaan menyebar ke seluruh ruangan, menandakan sarapan untuk raja segera siap. Raja duduk di singgasananya, tampak tenang sambil menyeruput teh hangat. Ah, hari yang indah, gumamnya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Seorang pengawal berlari tergesa-gesa masuk ke aula istana. Paduka Raja, ada kabar penting, katanya dengan napas tersengal. Raja mengangkat alis. Kabar apa sampai kau berlari seperti dikejar hantu? Pengawal itu menelan ludah. Ini tentang pejabat kepercayaan Paduka, tentang Tuan Hasan. Raja langsung menegakkan tubuhnya. Tuan Hasan, ia mengerutkan dahi. Dia bendahara kerajaan yang paling jujur. Ada apa dengannya? Pengawal itu ragu sejenak, lalu berkata pelan, dia dituduh melakukan kejahatan besar, Paduka. Suasana langsung berubah. Kejahatan apa? Suara raja meninggi. Pengawal itu berbisik, seolah takut dinding pun ikut mendengar. Ada yang mengatakan, dia meracuni seorang bangsawan. Demi mengambil harta, ruangan mendadak hening. Raja terdiam, matanya menyipit. Itu tuduhan yang sangat serius. Sementara itu, di luar istana, kabar itu sudah menyebar seperti api di padang kering. Katanya Tuan Hasan pembunuh. Tidak mungkin, dia orang baik. Katanya dia lakukan demi harta. Orang-orang berkerumun di pasar, membicarakan hal yang sama. Setiap orang menambahkan cerita baru, yang semakin lama semakin mengerikan. Padahal, belum ada yang benar-benar tahu kebenarannya. Di sebuah sudut kota, seorang pria tua duduk santai sambil menyeruput kopi. Dialah Abu Nawas. Ia tampak tidak terlalu peduli dengan keramaian di sekitarnya. Namun, telinganya selalu bekerja. Seorang pedagang mendekat. Abu Nawas, kau dengar kabar terbaru? Abu Nawas tersenyum tipis. Kalau kabar itu cukup keras, pasti sudah sampai ke telingaku tanpa kau undang. Pedagang itu tertawa kecil, lalu berbisik, Tuan Hasan dituduh membunuh bangsawan. Abu Nawas berhenti mengangkat cangkirnya. Ia menatap jauh ke arah istana. Dituduh, katanya pelan. Kata yang ringan, tapi sering membawa beban berat. Pedagang itu mengernyit. Maksudmu? Abu Nawas tersenyum. Orang bisa membunuh dengan pisau, tapi ada juga yang membunuh dengan kata-kata. Pedagang itu terdiam, tidak sepenuhnya mengerti. Kembali ke istana, Tuan Hasan kini berdiri di hadapan raja. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Paduka, saya tidak melakukan itu. Suaranya lirih. Raja menatapnya tajam. Banyak yang bersaksi melihatmu berada di rumah korban malam itu. Hasan menelan ludah. Saya memang datang, tapi hanya untuk urusan keuangan. Dan setelah itu, orang itu mati, potong raja. Hasan hampir jatuh berlutut. Itu bukan karena saya, Paduka, demi Allah. Beberapa penasihat kerajaan mulai berbisik. Semua bukti mengarah padanya. Lebih baik dihukum sebelum terlambat. Kerajaan harus tegas. Raja terlihat bimbang. Ia adalah raja yang bijaksana, tapi juga mudah terpengaruh oleh tekanan. Di luar ruangan, seseorang sedang mendengarkan semuanya. Abu Nawas. Ia bersandar di dinding, tersenyum tipis. Menarik sekali. Ia menatap langit, kasus yang belum jelas. Tapi semua sudah yakin. Ia menghela napas pelan. Ini bukan sekadar tuduhan biasa. Ia berdiri tegak. Ini, bau fitnah. Sore harinya,
Suasana istana semakin tegang. Raja memanggil para penasihatnya. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama, kata salah satu menteri. Rakyat mulai gelisah, tambah yang lain. Jika benar dia bersalah, hukum mati adalah yang pantas. Raja memejamkan mata. Hukum mati. Keputusan itu tidak ringan. Namun, tekanan semakin besar. Tiba-tiba, suara santai terdengar dari pintu. Paduka, bolehkah orang miskin ini ikut bicara? Semua orang menoleh. Abu Nawas masuk dengan santai, seolah tidak ada beban sedikit pun. Raja menghela napas. Abu Nawas, kau selalu datang di saat yang tidak terduga. Abu Nawas tersenyum lebar. Kalau semua sudah terduga, hidup jadi membosankan, Paduka. Beberapa menteri menghela napas kesal. Apa yang kau inginkan? Tanya Raja. Abu Nawas menatap Tuan Hasan, lalu menatap Raja. Saya hanya ingin memastikan bahwa keputusan Paduka tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Ruangan langsung sunyi. Apakah kau meragukan bukti? Tanya seorang menteri dengan nada sinis. Abu Nawas mengangkat bahu. Saya tidak meragukan bukti. Ia berhenti sejenak. Saya hanya meragukan manusia yang membawanya. Semua terdiam. Raja menatap Abu Nawas dengan serius. Menurutmu, ini fitnah? Abu Nawas tersenyum tipis. Saya belum tahu, Paduka. Ia melangkah perlahan ke tengah ruangan. Tapi satu hal yang pasti, semua mata tertuju padanya. Kalau ini fitnah, maka kejahatannya lebih kejam dari pembunuhan itu sendiri. Suasana menjadi semakin berat. Raja menatap Abu Nawas dalam-dalam. Kalau begitu, katanya pelan, aku beri kau waktu. Semua terkejut. Buktikan. Abu Nawas menunduk sedikit. Dengan senang hati. Paduka, malam itu, langit gelap, angin bertiup pelan. Dan di balik kegelapan, seseorang tersenyum. Seseorang yang sejak awal memulai semua ini. Semua berjalan sesuai rencana, bisiknya. Sementara itu, Abu Nawas berjalan sendirian di jalanan sepi. Ia tersenyum kecil. Permainan sudah dimulai. Ia menatap ke arah istana. Dan aku yakin, ia berhenti. Pelakunya sedang merasa sangat aman sekarang. Akan tetapi, apakah Abu Nawas benar? Apakah ini benar-benar fitnah? Dan siapa sebenarnya yang berada di balik semua tuduhan ini? Pagi berikutnya, matahari tetap terbit seperti biasa. Namun suasana kerajaan tidak lagi sama. Jika kemarin hanya bisikan, hari ini fitnah itu telah berubah menjadi teriakan yang menggema di mana-mana. Di pasar utama, kerumunan orang semakin padat. Sudah jelas, Tuan Hasan itu pembunuh. Aku dengar dia meracuni minuman korban. Bahkan katanya dia sudah merencanakan sejak lama. Setiap orang berbicara seolah mereka melihat kejadian itu dengan mata kepala sendiri. Padahal, tidak satu pun dari mereka benar-benar tahu. Seorang ibu menarik tangan anaknya. Jangan dekat-dekat dengan orang istana sekarang. Bahaya. Seorang pria tua menggeleng pelan. Dulu Hasan itu dikenal jujur. Tapi ternyata, manusia memang sulit ditebak. Sementara itu, di dalam istana, Tuan Hasan duduk sendirian di sebuah ruangan kecil yang dijaga ketat. Tangannya gemetar, matanya kosong. Kenapa semua ini terjadi? Bisiknya pelan. Ia mengingat kembali malam itu. Ia memang datang ke rumah bangsawan yang kini telah meninggal. Tapi hanya untuk urusan catatan keuangan. Tidak ada racun, tidak ada rencana jahat. Namun sekarang, semua orang percaya bahwa ia adalah pembunuh. Dan yang lebih menyakitkan, tak ada yang benar-benar mau mendengarnya. Pintu berderit pelan. Seorang penjaga masuk. Ada yang ingin menemuimu, katanya singkat. Hasan menoleh lemah. Siapa? Dari balik pintu muncul sosok yang santai seperti biasa. Abu Nawas. Wah, wajahmu seperti orang yang kehilangan kambing sekaligus kandangnya, katanya ringan. Hasan hampir menangis. Tuan Abu Nawas, saya tidak melakukan ini. Abu Nawas duduk di depannya. Aku tahu. Hasan terdiam. Kau percaya padaku? Suaranya bergetar. Abu Nawas mengangguk pelan. Orang yang benar-benar bersalah biasanya punya dua pilihan. Melarikan diri, atau pura-pura kuat. Ia menatap Hasan. Sedangkan kau, hanya terlihat bingung dan ketakutan. Hasan menunduk. Itu karena saya memang tidak tahu apa yang terjadi. Abu Nawas bersandar santai. Ceritakan lagi. Malam itu, semua. Jangan ada yang kau sembunyikan. Hasan menarik napas panjang. Malam itu, saya datang ke rumah Tuan Malik bangsawan yang meninggal itu. Ada laporan keuangan yang harus saya periksa. Dia menyambut saya seperti biasa. Bahkan kami sempat minum bersama. Abu Nawas mengangkat alis.
Minum? Ya, teh hangat. Siapa yang menyajikan? Hasan berpikir, seorang pelayan. Saya tidak terlalu memperhatikan. Lalu, setelah itu, saya pulang. Dan keesokan paginya, saya dengar dia meninggal. Hasan memegang kepalanya, dan entah bagaimana, semua orang menuduh saya. Abu Nawas tersenyum tipis. Menarik. Hasan menatapnya penuh harap. Apa maksudmu? Abu Nawas berdiri. Artinya, cerita ini terlalu rapi. Rapi? Hasan bingung. Ya, terlalu rapi untuk menjadi kebetulan. Di luar ruangan, dua penjaga berbisik. Katanya Abu Nawas akan membelah Hasan. Hah, untuk apa? Semua sudah jelas. Iya, semua orang sudah tahu dia bersalah. Sementara itu, di sebuah ruangan lain yang lebih mewah, seorang pria duduk dengan tenang. Namanya Farid, salah satu pejabat istana. Ia tersenyum sambil memutar cangkirnya. Kasihan Hasan, katanya pelan. Seorang pelayan berdiri di dekatnya. Semua berjalan lancar, Tuan. Farid mengangguk. Bagus. Ia menatap keluar jendela. Kadang, untuk naik lebih tinggi, ia tersenyum tipis. Kita hanya perlu menjatuhkan orang lain. Kembali ke Abu Nawas. Ia kini berjalan di pasar, mendengarkan berbagai cerita yang beredar. Katanya racunnya sangat kuat. Katanya Hasan punya utang besar. Katanya dia dendam. Abu Nawas berhenti. Ia menoleh ke seorang penjual buah. Kau melihat sendiri. Penjual itu gugup. Tidak. Tapi semua orang bilang begitu. Abu Nawas tersenyum. Semua orang. Ia mengangguk pelan. Makhluk paling berbahaya yang tidak pernah punya wajah. Penjual itu mengernyit. Seorang anak kecil tiba-tiba berkata, Ibu bilang kalau sesuatu diulang terus, pasti jadi benar. Abu Nawas tertawa kecil. Kalau begitu, coba bilang kamu punya 1000 kambing setiap hari. Siapa tahu besok benar-benar punya. Orang-orang di sekitar tertawa. Namun di balik tawa itu, ada kegelisahan. Sore hari, Abu Nawas kembali ke istana. Ia langsung menghadap raja. Bagaimana? Tanya raja, apakah kau menemukan sesuatu? Abu Nawas menghela napas pelan. Saya menemukan sesuatu yang lebih berbahaya dari racun. Paduka. Raja mengernyit. Apa itu? Abu Nawas menatapnya dalam-dalam. Cerita yang diulang-ulang. Sampai semua orang percaya. Ruangan menjadi sunyi. Seorang menteri langsung menyela. Jangan berputar-putar. Bukti sudah jelas. Hasan ada di tempat kejadian. Korban mati setelah bertemu dengannya. Apalagi yang perlu dipikirkan? Abu Nawas tersenyum santai. Benar. Semua terlihat jelas. Ia melangkah perlahan. Terlalu jelas. Sampai tidak ada yang bertanya lagi. Raja mulai terlihat gelisah. Waktu kita tidak banyak, Abu Nawas. Rakyat menunggu keputusan. Abu Nawas menunduk sedikit. Dan justru karena itu, kita harus berhati-hati. Ia menatap raja. Karena satu keputusan salah, bisa membunuh orang yang tidak bersalah. Raja terdiam. Suasana menjadi berat. Di sudut ruangan, Farid berdiri diam, mengamati. Matanya menyipit. Orang ini mulai mengganggu. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Abu Nawas duduk sendirian di halaman rumahnya. Ia menggambar sesuatu di tanah dengan ranting kecil. Racun, pelayan, waktu kejadian. Ia tersenyum pelan. Dan satu hal lagi, ia berhenti. Motif, ia berdiri perlahan. Besok, permainan ini akan menjadi lebih menarik. Namun, di tempat lain, seseorang sedang menyusun langkah berikutnya. Dan kali ini, bukan hanya Hasan yang dalam bahaya. Pagi itu, langit tampak cerah, namun suasana istana terasa jauh lebih gelap. Hari yang menentukan akhirnya tiba. Di aula utama kerajaan, para pejabat, penasihat, dan pengawal telah berkumpul. Suasana hening, namun penuh tekanan. Hari ini, raja akan mendengarkan laporan terakhir. Sebelum menjatuhkan keputusan, dan semua orang sudah tahu. Keputusan itu kemungkinan besar adalah hukuman mati. Tuan Hasan dibawa masuk dengan pengawalan ketat. Langkahnya lemah, wajahnya pucat, namun matanya masih menyimpan satu hal. Harapan. Ia menatap ke arah raja. Paduka, suaranya lirih. Saya mohon, dengarkan saya sekali lagi. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, seorang menteri langsung berdiri. Paduka, kita sudah mendengar pembelaannya berkali-kali. Semua bukti mengarah padanya. Rakyat menunggu keadilan. Beberapa pejabat lain ikut mengangguk. Benar, jangan sampai kerajaan terlihat lemah. Raja memejamkan mata sejenak. Ia terlihat lelah, terjepit di antara kebenaran dan tekanan. Hasan, katanya pelan,
Jika kau memang tidak bersalah, buktikan. Hasan gemetar. Itulah masalahnya, Paduka. Saya tidak tahu harus membuktikan apa, karena saya tidak melakukan apa-apa. Ruangan menjadi sunyi. Jawaban itu jujur, namun justru terdengar lemah. Dari sudut ruangan, seseorang tersenyum tipis. Farid, ia melangkah maju dengan tenang. Paduka, izinkan saya berbicara. Raja mengangguk. Farid menatap semua orang. Kita semua tahu bahwa korban terakhir kali terlihat hidup bersama Hasan. Dan tak lama setelah itu, ia meninggal karena racun. Ia berhenti sejenak. Kalau bukan Hasan, lalu siapa lagi? Ruangan bergemuruh pelan. Benar juga, masuk akal. Hasan mencoba berbicara. Saya tidak ada lagi alasan. Potong seorang menteri. Raja membuka mata. Tatapannya mulai berubah. Keraguan yang sebelumnya ada, kini mulai tergantikan oleh keyakinan yang terbentuk dari tekanan. Hasan, katanya pelan, semua mengarah padamu. Hasan berlutut. Paduka, saya bersumpah. Namun kata-katanya terasa tenggelam oleh suara mayoritas. Tiba-tiba, suara santai terdengar dari belakang. Wah, suasananya seperti pasar yang sedang diskon besar. Semua orang menoleh. Abu Nawas berjalan masuk dengan santai, tangan di belakang punggung. Seorang menteri mendengus. Ini bukan waktu untuk bercanda. Abu Nawas tersenyum. Justru karena semua terlalu serius. Biasanya banyak yang tidak berpikir. Raja menatapnya. Abu Nawas, waktumu hampir habis. Apakah kau sudah menemukan sesuatu? Abu Nawas menggaruk kepalanya. Menemukan si pelaku. Belum. Ruangan langsung riuh. Apa? Dia hanya membuang waktu. Abu Nawas mengangkat tangan. Tapi, katanya santai, saya menemukan sesuatu yang lebih penting. Raja mengernyit. Apa itu? Abu Nawas menatap semua orang di ruangan. Saya menemukan bahwa hampir semua orang di sini sudah yakin Hasan bersalah. Ia berhenti sejenak, bahkan sebelum kebenaran ditemukan. Suasana langsung hening. Seorang menteri mencibir. Itu karena buktinya jelas. Abu Nawas mengangguk. Benar, sangat jelas. Ia melangkah perlahan, terlalu jelas, sampai tidak ada yang merasa perlu memeriksa lagi. Farid menyipitkan mata. Kalau kau punya sesuatu, katakan sekarang. Abu Nawas menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Sabar. Orang yang terlalu terburu-buru biasanya punya sesuatu yang ingin disembunyikan. Beberapa orang mulai saling pandang. Raja mulai kehilangan kesabaran. Abu Nawas, ini bukan permainan. Nyawa seseorang dipertaruhkan. Abu Nawas menunduk sedikit. Justru itu, Paduka. Ia menatap Raja dengan serius. Karena ini bukan permainan, maka kita tidak boleh salah langkah. Ia menunjuk ke arah Hasan. Kalau dia bersalah, hukumlah. Tapi kalau dia tidak bersalah, ia berhenti. Maka kita semua di sini sedang ikut membunuhnya. Ruangan terasa semakin berat. Raja menghela napas panjang. Apa yang kau inginkan, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum kecil. Saya hanya butuh sedikit waktu lagi. Seorang menteri langsung menyela. Tidak, ini sudah terlalu lama. Rakyat menunggu. Farid melangkah maju. Paduka, menunda keputusan hanya akan membuat kerajaan terlihat ragu. Ia menatap Abu Nawas dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri. Abu Nawas tersenyum. Kalau pelakunya memang ada di luar. Ia berhenti. Mungkin iya. Farid terdiam sesaat. Raja tampak berpikir keras. Akhirnya, ia berdiri. Baik, semua orang menahan napas. Aku akan memberi waktu. Abu Nawas tersenyum. Sampai besok pagi. Ruangan langsung riuh. Paduka, Raja mengangkat tangan. Ini keputusan terakhir. Ia menatap Abu Nawas. Jika besok kau tidak bisa membuktikan apapun, ia berhenti sejenak, maka Hasan akan dihukum mati. Hasan langsung lemas. Namun ia menatap Abu Nawas dengan harapan terakhirnya. Abu Nawas menunduk. Terima kasih, Paduka. Malam itu, langit terasa lebih gelap dari biasanya, seolah ikut menahan napas. Abu Nawas berjalan sendirian. Wajahnya tetap santai, tapi matanya tajam. Besok pagi, semua akan terbuka. Di tempat lain, Farid berdiri di ruangannya. Wajahnya tidak lagi setenang sebelumnya. Orang itu terlalu berbahaya. Ia berbisik pada pelayannya. Pastikan semuanya tetap sesuai rencana. Sementara itu, Tuan Hasan hanya bisa berdoa. Ya Tuhan, jika ini adalah akhir. Air matanya jatuh. Setidaknya tunjukkan kebenaran. Dan di luar sana, fitnah masih terus hidup, berkembang, menekan, menghancurkan perlahan.
bahkan sebelum kebenaran sempat muncul. Namun satu hal pasti, besok pagi akan menentukan segalanya. Akankah Abu Nawas berhasil, atau justru ia akan gagal dan membiarkan fitnah menang? Malam itu, kebanyakan orang di kerajaan tidak bisa tidur, sebagian karena penasaran, sebagian karena takut, dan sebagian lagi karena merasa bersalah. Namun tidak dengan Abu Nawas. Ia justru berjalan santai di jalanan kota, seolah sedang menikmati udara malam. Kalau aku jadi pelaku, gumamnya pelan, aku pasti merasa sudah menang sekarang. Ia tersenyum tipis, dan orang yang merasa menang biasanya mulai ceroboh. Alih-alih langsung menuju rumah korban, Abu Nawas justru berhenti di sebuah tempat yang tidak terduga, sebuah kedai kecil. Penjualnya terkejut melihatnya. Abu Nawas, malam-malam begini masih sempat minum? Abu Nawas duduk santai. Justru malam begini, pikiran orang jadi lebih jujur. Penjual itu tertawa kecil. Meski tidak sepenuhnya paham, beberapa pelanggan masih duduk di sana, berbicara tentang kasus yang sama. Katanya Hasan pakai racun mahal. Aku dengar dia punya dendam lama. Aku malah dengar dia disuruh orang lain. Abu Nawas mengangkat alis. Disuruh orang lain? Tanyanya santai. Seorang pria langsung menjawab, cuma rumor. Katanya ada pejabat tinggi yang ingin menjatuhkannya. Abu Nawas tersenyum. Rumor, tapi menarik. Setelah itu, ia berdiri. Terima kasih kopinya dan ceritanya. Penjual itu mengangguk. Langkah berikutnya, rumah korban. Rumah itu kini dijaga ketat. Namun saat para penjaga melihat Abu Nawas, mereka langsung memberi jalan. Silakan, tapi jangan lama-lama, kata salah satu penjaga. Abu Nawas mengangguk. Tenang, aku hanya ingin bertanya pada sesuatu yang tidak bisa menjawab. Penjaga itu bingung. Di dalam rumah, suasana sunyi, dingin, seolah masih menyimpan sisa kejadian malam itu. Abu Nawas berjalan perlahan, mengamati setiap sudut, meja, kursi, cangkir. Ia berhenti di sebuah meja kecil. Di sana, masih ada satu cangkir yang belum dipindahkan. Ia mendekat. Tempat terakhir kehidupan berubah jadi kematian. Ia menunduk. Kalau racun memang digunakan, ia tersenyum tipis. Maka ada yang tahu persis kapan harus memberikannya. Seorang pelayan rumah itu berdiri di belakangnya, gemetar. Tuan, saya hanya bekerja di sini. Abu Nawas menoleh. Aku tidak menuduhmu. Ia tersenyum lembut. Aku hanya ingin tahu, siapa yang menyajikan minuman malam itu? Pelayan itu menelan ludah. Saya, tapi saya hanya membawa dari dapur. Siapa yang menyiapkan? Pelayan itu ragu. Saya tidak yakin. Dapur saat itu cukup ramai. Abu Nawas mengangguk pelan. Ramai. Bagus. Ia berjalan ke dapur. Di dapur, beberapa peralatan masih tertata. Namun Abu Nawas tidak mencari benda. Ia mencari cerita. Ia memanggil beberapa pelayan dapur. Coba ceritakan, apa yang terjadi malam itu? Satu pelayan berkata, kami sibuk menyiapkan banyak hidangan. Yang lain menambahkan, banyak orang keluar masuk. Bahkan ada yang bukan pelayan tetap. Abu Nawas berhenti. Bukan pelayan tetap. Semua saling pandang. Iya, kami kira tamu atau orang suruhan. Abu Nawas tersenyum. Nah, sekarang mulai menarik. Ia keluar dari rumah itu. Langit semakin gelap, namun pikirannya justru semakin terang. Keesokan paginya, alih-alih langsung ke istana, Abu Nawas melakukan hal yang sangat aneh. Ia pergi ke pasar dan mulai berteriak, siapa yang pernah membohongi orang lain? Orang-orang terkejut. Apa maksudmu? Abu Nawas tersenyum lebar. Ayo, siapa yang pernah menyebarkan cerita yang belum tentu benar? Beberapa orang tertawa. Semua orang pernah. Ya, itu biasa. Abu Nawas mengangguk. Bagus. Ia mengambil sebuah kantong kecil. Sekarang, siapa yang merasa pernah berbohong? Silakan ambil satu kelereng dari sini. Orang-orang mulai tertarik. Ini permainan. Lucu juga. Tak lama, banyak orang mengambil kelereng. Abu Nawas hanya tersenyum. Lalu ia berkata, sekarang, masukkan kembali kelereng itu. Tapi dengan syarat, semua diam. Masukkan tanpa ada yang melihat. Orang-orang bingung. Itu mustahil. Semua orang saling melihat. Abu Nawas mengangguk pelan. Benar. Ia menatap mereka satu persatu. Seperti itulah fitnah. Begitu keluar, semua orang melihat. Ia berhenti, tapi tidak ada yang bisa memasukkannya kembali. Suasana mendadak hening. Namun tiba-tiba, seseorang di kerumunan terlihat gugup. Tangannya gemetar. Ia mencoba pergi diam-diam. Abu Nawas melihatnya dan tersenyum.
Akhirnya, ia tidak langsung mengejar. Tidak, ia justru berjalan santai ke arah istana. Di dalam aula, semua sudah berkumpul. Hari penentuan, raja duduk dengan wajah tegang. Abu Nawas, katanya pelan, waktumu sudah habis. Semua mata tertuju padanya. Abu Nawas masuk dengan wajah santai seperti biasa. Paduka, katanya ringan, saya membawa sesuatu. Bukti? Tanya raja. Abu Nawas tersenyum. Lebih dari itu, di sudut ruangan, Farid mulai terlihat gelisah. Abu Nawas berdiri di tengah aula. Paduka, sebelum saya menjelaskan, ia melihat ke arah semua orang. Saya ingin bertanya, di antara kalian, siapa yang pernah menyebarkan cerita tanpa tahu kebenarannya? Beberapa orang mulai gelisah, dan disitulah sesuatu mulai terungkap. Namun, apakah itu cukup untuk menyelamatkan Hasan? Atau justru akan membuat keadaan semakin kacau? Dan siapa sebenarnya orang yang tadi terlihat gugup di pasar? Jawaban akan segera terungkap. Suasana aula kerajaan pagi itu tegang, sunyi, dan penuh harapan yang bercampur ketakutan. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Apakah ia benar-benar membawa kebenaran, atau hanya sekadar memperpanjang penderitaan? Raja menatapnya tajam. Abu Nawas, cukup sudah permainanmu. Jika kau tidak membawa bukti nyata, ia berhenti sejenak, maka semua ini hanya akan menjadi sandiwara. Abu Nawas tetap tersenyum santai. Paduka, kadang kebenaran tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan. Seorang menteri langsung menyela dengan nada sinis. Ya, dan kadang juga tidak datang sama sekali. Beberapa orang tertawa kecil. Farid melangkah maju. Paduka, izinkan saya berbicara. Raja mengangguk. Farid menatap Abu Nawas dengan tenang, namun tajam. Sejak awal, orang ini hanya bermain kata-kata. Tidak ada bukti, tidak ada saksi jelas. Ia mengangkat tangannya ke arah Hasan, dan sementara itu, seorang yang diduga pembunuh masih belum dihukum. Suasana mulai berpihak pada Farid. Beberapa pejabat mulai mengangguk. Benar juga, ini sudah terlalu lama. Abu Nawas menghela napas pelan, menarik. Semua menoleh padanya. Apa yang menarik? Bentak seorang menteri. Abu Nawas melangkah perlahan. Menarik bagaimana orang bisa lebih percaya pada cerita yang sering diulang daripada kebenaran yang belum sempat berbicara. Raja mulai terlihat ragu lagi. Namun kali ini, keraguannya tidak lagi berpihak pada Abu Nawas. Cukup, kata raja, berikan bukti, atau akhiri ini. Abu Nawas terdiam sejenak. Semua menunggu. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menjawab. Keheningan itu terasa sangat panjang. Farid tersenyum tipis. Lihat, Paduka, bahkan dia sendiri tidak tahu harus berkata apa. Hasan yang berlutut di lantai mulai putus asa. Matanya berkaca-kaca. Apakah ini benar-benar akhir? Abu Nawas akhirnya mengangkat wajahnya. Namun kali ini, tidak ada senyum. Paduka, katanya pelan, saya belum bisa menunjukkan pelaku saat ini. Ruangan langsung gaduh. Apa? Sudah selesai. Seorang menteri langsung berdiri. Ini penghinaan terhadap istana. Dia hanya membuang waktu kita. Raja terlihat kecewa. Abu Nawas, ini bukan dirimu yang biasanya. Abu Nawas menunduk. Benar, Paduka, karena ini bukan masalah biasa. Farid melangkah maju, semakin percaya diri. Paduka, tidak ada lagi alasan untuk menunda. Semua bukti sudah jelas. Ia menunjuk Hasan. Dialah pelakunya. Suasana berubah drastis. Kini hampir semua orang percaya itu. Raja berdiri perlahan. Hasan menutup matanya. Air mata jatuh perlahan. Namun, tepat saat raja hendak berbicara, Paduka, suara Abu Nawas kembali terdengar. Pelan, tapi tegas. Semua menoleh. Abu Nawas mengangkat wajahnya. Dan kali ini, senyum kecil kembali muncul. Saya memang belum bisa menunjukkan pelaku. Ia berhenti sejenak. Tapi saya bisa menunjukkan satu hal yang lebih berbahaya. Raja mengernyit. Apa itu? Abu Nawas menatap seluruh ruangan. Bagaimana semua orang bisa percaya pada sesuatu tanpa benar-benar melihatnya? Seorang menteri mencibir. Itu tidak penting. Yang penting adalah keadilan. Abu Nawas mengangguk. Benar, keadilan. Ia melangkah perlahan. Tapi keadilan tanpa kebenaran hanya menjadi hukuman yang salah sasaran. Farid mulai terlihat tidak sabar. Cukup, ini hanya kata-kata. Abu Nawas menatapnya, dan untuk pertama kalinya, tatapannya tajam. Kata-kata, memang ringan. Ia tersenyum tipis. Tapi cukup untuk membunuh seseorang tanpa menyentuhnya. Ruangan kembali sunyi, namun raja terlihat semakin gelisah. Abu Nawas,
Aku butuh sesuatu yang nyata. Abu Nawas mengangguk. Saya tahu, Paduka. Ia menunduk sebentar, lalu berkata pelan, dan saya hampir mendapatkannya. Semua terdiam. Hampir? Tanya Raja. Abu Nawas mengangkat kepala. Ya, hampir. Tapi seseorang di sini. Ia berhenti. Lebih cepat dari saya. Farid tersentak sangat halus. Hampir tak terlihat. Abu Nawas melanjutkan. Semalam, saya menemukan sesuatu yang penting. Tapi pagi ini, bukti itu hilang. Ruangan langsung gempar. Hilang? Bagaimana bisa? Abu Nawas mengangkat bahu. Entahlah, mungkin ada yang tidak ingin kebenaran ditemukan. Kini suasana berubah. Kecurigaan mulai menyebar. Farid mencoba tetap tenang. Itu hanya alasan. Namun suaranya sedikit bergetar. Abu Nawas tersenyum. Bisa jadi, namun yang aneh, ia melangkah mendekat. Orang yang paling ingin semua ini cepat selesai. Ia berhenti tepat di depan Farid. Biasanya adalah orang yang paling takut jika ini berlanjut. Seluruh ruangan terdiam. Farid menelan ludah. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak sepenuhnya tenang. Namun ia segera tersenyum. Kau menuduhku. Abu Nawas mengangkat bahu. Belum. Raja berdiri. Cukup. Semua langsung diam. Ini sudah terlalu jauh. Raja menatap Abu Nawas. Jika besok, kau tidak bisa membuktikan semuanya. Ia berhenti sejenak. Maka tidak hanya Hasan yang akan dihukum. Semua menahan napas. Tapi juga kau, Abu Nawas. Suasana langsung membeku. Hasan terkejut. Tidak, jangan. Namun Abu Nawas justru tersenyum. Baik, Paduka. Malam itu, langit terasa sangat sunyi. Abu Nawas berjalan sendirian. Namun kali ini, bahkan dirinya sendiri berada dalam bahaya. Ia berhenti dan tersenyum kecil. Sekarang, permainannya benar-benar dimulai. Namun pertanyaannya, apakah ia benar-benar punya rencana? Atau semua ini hanya keberanian tanpa kepastian? Dan siapa yang diam-diam mencuri bukti itu? Jawaban akan menentukan segalanya. Pagi itu, langit tampak lebih cerah dari hari-hari sebelumnya. Namun bagi sebagian orang, hari itu terasa seperti hari penghakiman. Di aula kerajaan, semua sudah berkumpul. Tidak ada bisikan, tidak ada tawa kecil, hanya ketegangan yang menggantung di udara. Raja duduk di singgasananya, wajahnya tegas. Hari ini, tidak ada lagi penundaan. Tuan Hasan dibawa masuk, langkahnya semakin lemah. Namun kali ini, ia tidak hanya takut kehilangan nyawa. Ia juga takut kebenaran tidak pernah terungkap. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk. Seperti biasa, santai. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Matanya lebih tajam, langkahnya lebih pasti. Raja langsung berbicara. Abu Nawas, ini kesempatan terakhirmu. Abu Nawas menunduk hormat. Terima kasih, Paduka. Ia berdiri di tengah ruangan, menatap satu persatu wajah yang ada di sana, lalu tersenyum kecil. Paduka, hari ini saya tidak akan membawa bukti. Ruangan langsung gaduh. Apa? Karena bukti itu akan datang sendiri. Semua orang terdiam. Farid menyipitkan mata. Apa maksudmu? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia malah memberi isyarat ke penjaga. Silakan bawa masuk. Pintu terbuka, dan masuklah beberapa orang dari pasar, penjual, warga biasa, dan seorang pria yang tampak sangat gelisah. Pria itu adalah orang yang kemarin mencoba kabur saat permainan kelereng. Farid sedikit terkejut, meski berusaha menyembunyikannya. Raja mengernyit. Siapa mereka? Abu Nawas tersenyum. Saksi, tanpa sadar. Paduka. Ia menunjuk pria gelisah itu. Kau, kemarin terlihat sangat takut. Pria itu gemetar. Saya tidak tahu apa-apa. Abu Nawas mengangguk. Benar, kau tidak tahu apa-apa. Ia mendekat perlahan. Kecuali satu hal kecil. Pria itu menunduk. Keringat mengalir di dahinya. Abu Nawas melanjutkan dengan suara tenang. Kau pernah melihat seseorang di dapur rumah korban malam itu. Ruangan langsung hening. Pria itu terkejut. Bagaimana kau tahu? Abu Nawas tersenyum tipis. Karena orang yang bersalah biasanya takut pada hal yang belum disebutkan. Semua orang mulai berbisik. Raja menatap pria itu tajam. Jawab. Pria itu gemetar hebat. Saya hanya lewat. Dan saya melihat seseorang bukan pelayan masuk ke dapur. Siapa? Tanya Raja. Pria itu ragu. Matanya bergerak, mencari sesuatu. Atau seseorang. Abu Nawas mengikuti arah pandangnya dan tersenyum kecil. Tidak perlu takut, katanya pelan. Orang yang kau lihat juga ada di sini. Suasana langsung berubah.
semua orang mulai saling melihat. Farid mulai terlihat tidak tenang. Siapa orang itu? Suara raja meninggi. Pria itu akhirnya menunjuk dengan tangan gemetar ke arah Farid. Dia, ruangan meledak dalam keheningan yang mengejutkan. Farid langsung mundur satu langkah. Itu tidak benar. Abu Nawas tersenyum. Akhirnya, raja berdiri. Farid, jelaskan. Farid mencoba tenang. Itu fitnah. Abu Nawas tertawa kecil. Lucu sekali. Semua menoleh padanya. Kata yang sama, yang selama ini menghancurkan Hasan. Farid menatap tajam. Kau tidak punya bukti. Abu Nawas mengangguk. Benar, aku tidak punya bukti. Ia berhenti sejenak. Tapi aku punya kebiasaan manusia. Semua bingung. Abu Nawas melanjutkan. Orang yang menyusun fitnah biasanya tidak bisa berhenti di satu kebohongan. Ia berjalan perlahan. Mereka akan terus menutupinya dengan kebohongan lain. Ia menatap Farid, dan tadi malam ia tersenyum. Kau membuat kesalahan. Farid mulai panik. Apa maksudmu? Abu Nawas menjawab tenang. Kau menghapus bukti di dapur. Karena kau tahu, di sanalah racun itu diberikan. Semua orang terkejut. Raja menatap Farid tajam. Kau tahu tentang racun itu sebelum kami menyebutkannya secara detail. Farid terdiam. Abu Nawas melanjutkan, dan satu hal lagi. Ia mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya, sebuah kain kecil. Ini aku temukan di tempat yang kau pikir sudah bersih. Farid langsung pucat. Itu milik pelayan dapur. Abu Nawas tersenyum. Benar, pelayan yang kau suap. Semua orang mulai gempar. Pelayan itu segera dibawa masuk, dan dengan tekanan, ia akhirnya mengaku, saya disuruh oleh Tuan Farid. Cukup, bentak raja. Semua langsung diam. Raja menatap Farid dengan marah. Kau meracuni bangsawan itu dan menjebak Hasan. Farid akhirnya runtuh. Tubuhnya lemas. Dia menghalangi saya. Semua terdiam. Selama dia masih hidup, saya tidak akan pernah naik jabatan. Abu Nawas menghela napas pelan. Jadi, kau memilih jalan tercepat. Farid tertawa pahit. Dan hampir berhasil. Ia menatap Hasan. Kalau bukan karena orang ini. Lalu menatap Abu Nawas. Aku sudah menang. Abu Nawas tersenyum kecil. Masalahnya, kebenaran memang lambat. Ia berhenti. Tapi tidak pernah berhenti. Ruangan menjadi sunyi. Raja duduk kembali. Wajahnya berat. Namun lega. Hasan, kau bebas. Hasan menangis. Dan Farid dibawa pergi. Namun, cerita belum benar-benar selesai. Karena satu hal masih tersisa. Apa yang akan Abu Nawas katakan tentang semua ini? Dan mengapa ia mengatakan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan? Suasana istana hari itu tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Namun bukan berarti semuanya kembali seperti semula. Karena ada luka yang tidak terlihat, namun terasa. Tuan Hasan berdiri di halaman istana. Ia menatap langit yang cerah. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, ia bisa bernapas dengan lega, namun matanya masih menyimpan kesedihan. Abu Nawas mendekat dengan santai. Bagaimana rasanya hampir mati tanpa dibunuh? Katanya ringan. Hasan tersenyum tipis. Lebih menakutkan daripada mati itu sendiri. Ia menunduk. Karena saya tahu, saya tidak bersalah. Tapi tidak ada yang percaya. Abu Nawas mengangguk pelan. Itulah kekuatan fitnah. Tak lama kemudian, raja datang menghampiri mereka. Wajahnya serius, namun penuh penyesalan. Hasan langsung menunduk hormat. Paduka, raja menghela napas panjang. Aku hampir membuat kesalahan besar. Ia menatap Hasan. Maafkan aku. Hasan terkejut. Seorang raja meminta maaf. Ia segera berlutut. Paduka, jangan berkata seperti itu. Raja menggeleng. Tidak, seorang pemimpin harus berani mengakui kesalahannya. Suasana menjadi hening, namun hangat. Raja lalu menoleh ke Abu Nawas. Dan kau? Ia tersenyum kecil. Seperti biasa, datang dengan cara yang tidak biasa. Abu Nawas tertawa ringan. Kalau biasa saja, saya tidak akan diingat, Paduka. Raja tersenyum. Namun kemudian wajahnya kembali serius. Ada satu hal yang masih menggangguku. Abu Nawas mengangkat alis. Apa itu? Raja menatap jauh ke depan. Semua ini dimulai dari sebuah tuduhan. Ia berhenti sejenak. Yang ternyata tidak benar. Ia menoleh ke Abu Nawas. Kau mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jelaskan padaku. Abu Nawas terdiam sejenak. Ia menatap langit. Angin bertiup pelan. Suasana menjadi tenang.
seperti dongeng sebelum tidur. Lalu ia berkata, dengan suara pelan, namun jelas, Paduka, orang yang dibunuh, hanya mati sekali. Semua orang diam. Tapi orang yang difitnah, ia berhenti, bisa dibunuh berkali-kali. Hasan menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Abu Nawas melanjutkan, namanya rusak, kepercayaannya hilang, orang-orang menjauh. Ia menatap raja, dan bahkan jika ia selamat, luka itu tidak selalu sembuh. Suasana menjadi sangat sunyi. Fitnah, lanjut Abu Nawas. Tidak butuh senjata, tidak butuh kekuatan. Ia tersenyum tipis. Cukup satu cerita yang diulang-ulang. Raja menghela napas panjang. Ia benar-benar merasakan beratnya kata-kata itu. Dan yang lebih berbahaya, kata Abu Nawas, fitnah sering dilakukan oleh orang yang tidak merasa bersalah. Beberapa orang di sekitar mereka menunduk karena mereka hanya mendengar, lalu menceritakan tanpa pernah mencari kebenaran. Raja menutup matanya sejenak. Jadi, katanya pelan, kita semua bisa menjadi bagian dari fitnah itu. Abu Nawas mengangguk. Tanpa sadar, angin kembali berhembus pelan. Beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Lalu Abu Nawas tersenyum. Makanya, Paduka, kalau mendengar sesuatu, ia mengangkat jari. Jangan langsung percaya. Ia mengangkat jari kedua. Jangan langsung menyebarkan. Ia mengangkat jari ketiga. Dan yang paling penting, ia menatap raja, cari kebenarannya. Raja membuka mata. Tatapannya lebih tenang, lebih bijaksana. Aku belajar banyak hari ini, katanya pelan. Ia menoleh ke Hasan. Mulai hari ini, namamu akan dibersihkan di seluruh kerajaan. Hasan terkejut. Paduka, itu tidak perlu. Raja tersenyum. Itu perlu, karena keadilan bukan hanya tentang menghukum yang salah, tapi juga memulihkan yang benar. Hasan menunduk, air matanya jatuh. Kali ini karena lega. Sementara itu, di tempat lain, Farid menerima hukumannya, bukan hanya karena membunuh, tapi juga karena menyebarkan fitnah. Dan orang-orang di kerajaan mulai belajar. Ketika ada kabar baru, mereka tidak lagi langsung percaya. Ketika ada cerita aneh, mereka mulai bertanya. Dan ketika ada gosip, mereka mulai diam. Karena mereka ingat apa yang terjadi pada Hasan. Malam itu, langit tampak sangat indah. Bintang-bintang bersinar tenang. Abu Nawas duduk di depan rumahnya, menyeruput minuman hangat. Seorang tetangga bertanya, kenapa kau selalu terlihat santai? Bahkan saat masalah besar terjadi, Abu Nawas tersenyum. Karena masalah besar, ia menatap langit, biasanya selesai dengan pikiran yang tenang. Ia menutup matanya perlahan. Dan satu lagi, apa? Abu Nawas tersenyum kecil. Jangan terlalu cepat percaya pada cerita, karena bisa jadi, ia membuka satu mata. Kau sedang mendengarkan kebohongan yang dibungkus rapi. Angin malam berhembus lembut, dan kisah itu pun berakhir. Bukan dengan kegaduhan, tapi dengan ketenangan. Pesan moral, fitnah adalah luka yang tak terlihat, namun dampaknya bisa lebih dalam dari luka fisik. Jangan mudah percaya, jangan mudah menyebarkan, dan jangan pernah menghakimi sebelum tahu kebenaran. Selesai.